Teman, selamat datang di Sumatera Barat. Untuk menyambut kalian yang sedang menonton di depan layar kaca, kami tampilkan tarian Pasambahan. Kakakku dan kedua temannya ini menari sambil diiringi rebana, tamborin, dan alat musik kesayanganku tentunya, yakni rabab. Rabab ini berbeda dengan biola ya teman. Meski sama-sama alat musik gesek, cara memainkannya berbeda. Senar pada rabab ada 4. Alat penggosoknya disebut panggisa, yang terbuat dari rambut ekor kuda. Rabab atau biasa disebut juga rabab pasisya merupakan alat musik tradisional khas Minang, tepatnya dari Kabupaten Pesisir Selatan. Rabab pasisya memang begitu identik dengan pesisir selatan, teman. Gak heran kalau sejak Agustus 2019 silam, rabab pasisya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aku sungguh bangga sekali. Kalau sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi pemain rabab pasisya. Hehehe. Teman, salam bocah petualang. Perkenalkan, kami adalah anak-anak Nagari atau Desa Salidosari Bulat, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alam di desa kami masih sangat asri. Tidak jauh dari jembatan, kebetulan ada pohon sukun yang sedang berbuah. Pasti enak nih kalau nanti kami santap. Hehehe. Aku dan Hafiz langsung memanjat pohon setinggi 15 meter ini. Ayo Hafiz, hap, hap, hap. Hehehe. Rupanya buahnya masih terlalu jauh dari jangkauan kami. Untungnya ada Gala. Satu persatu sukunya pun bisa kami jatuhkan. Ayo Faisal, Beta, kalian kumpulkan ya. Hehehe. Buah yang satu ini memang banyak tumbuh di desaku. Sukun merupakan tanaman musiman yang menyukai iklim tropis. Buah berwarna hijau ini tumbuh subur di lokasi dengan cuaca panas, banyak hujan, dan lembab. Ketika memasuki musim penghujan begini, buah sukun memang sedang berbuah. Sukun berbuah 2 kali setahun, yaitu bulan Januari, Februari, dan Juli hingga September. Ciri buah sukun yang sudah matang sendiri, kulitnya mulai mekar, teman. Lang. Hujan, turun lagi. Nah, benar saja. Hujan sepertinya sudah mulai turun, teman. Aku harus segera mencari tempat untuk berteduh. Kami memutuskan untuk pindah ke pinggir sungai. Di sini rupanya masih belum hujan, teman. Cuacanya malah cerah. Gak pakai lama, langsung saja kami olah buah sukunnya. Hehehe. Diolah jadi apa aja, sukun memang enak. Mau dikukus, dipanggang, ataupun digoreng, rasanya dijamin tetap lezat. Hehehe. Kali ini sukunnya bakal aku buat jadi stik sukun goreng. Buahnya dipotong memanjang begini. Biar cepat, aku dibantu Faisal dan ditemani rabab kesayanganku. Hehehe. Sementara Hafiz dan Beta menyiapkan perapian serta air panas untuk merebus sukun. Sebelum digoreng, sukunnya memang mesti direbus terlebih dahulu, teman, supaya makin empuk. Rebusnya sebentar saja. Nah, sukunnya sudah empuk. Langsung saja kami masak. Gak perlu tambahan bumbu apapun, stik sukun ini aku yakin bakalan enak. Hehehe. Sama seperti perebusan tadi, masaknya pun tak usah lama-lama. Lah, bumbu lah balang. Ya, bumbu santol ya. Ya, pelang. Sembari menunggu sukunnya matang, aku berinisiatif membuat cecolan sambalnya. Yang istimewa, aku memakai tambahan udang ebi pada sambalnya. Hehehe. Biar rasanya semakin nikmat, aku juga menambahkan kecap pada sambal udang ebinya. Terus aku aduk-aduk seperti ini
hingga tercampur merata. Aroma udang ebinya betul-betul menggugah selera, teman. Tampaknya langit di atas kami mulai mendung. Semoga saja tidak turun hujan. Kami kan belum makan. Tidak sampai 5 menit, stik sukunya sudah matang semua. Ayo kawan, aku sudah tidak sabar. Benar kan apa aku bilang? Meski nggak pakai bumbu apapun, rasa stiknya tetap gurih dan renyah sekaligus. Sekalipun bentuk sukunya tipis seperti ini, seratnya masih terasa. Jangan lupa dicocol ke sambal ebi biar makin nikmat. Tambahan sensasi pedasnya membuatku jadi ketagihan, teman. Lama banget. Itu kan kawan-kawanku dari Nagari. Sepertinya mau bermain di sungai. Bola main cadong-cadong lah. Kalau diajak main, masa ditolak? Apalagi kami semua memang suka sekali main basah-basahan di sungai. Berangkat! Yuhu! Permainan dengan bonggol atau batang pisang di sungai ini disebut pacu codang atau bacodang-codang, teman. Bermain seperti ini saja, aku sudah merasa senang sekali. Pacu codang memang permainan favorit kami jika sedang berada di Ayah Gadang alias sungai besar. Bonggol ini gunanya supaya badan kami tetap mengapung. Bacodang-codang sebenarnya mirip seperti tubing, teman. Cuma kali ini kami memakai batang pisang. Meski airnya dangkal, sungai Salido ini arusnya lumayan kencang. Bahkan di beberapa titik terdapat riam atau jeram. Kami harus sangat berhati-hati, teman, karena batu kalinya juga banyak sekali dan besar-besar. Saking derasnya sungai, beberapa kali bonggol pisang yang kami naiki terlepas, bahkan hampir hanyut. Tapi untungnya bisa terkejar. Beberapa kali kami juga terpaksa harus berenang biar tidak terbawa arus. Tenang saja, teman, kami semua jago berenang kok. Tanpa kami sadari, air sungainya ternyata perlahan membesar, teman. Ini sih namanya banjir bandang. Aduh, gawat. Tas ransel dan alat musik Rabab kesayanganku hilang. Pasti hanyut terbawa arus. Jangan-jangan sudah jauh hanyutnya. Aduh, gimana ini? Kawan-kawan, tolong bantu cari ya. Tuh lihat, arusnya mendadak besar sekali, teman. Dan airnya jadi keruh kecoklatan. Pasti ini gara-gara banjir kiriman dari hulu atau gunung. Kalau airnya sebesar ini, di gunung pasti hujan sangat deras. Waduh, itu dia tas dan Rababku. Kawan-kawan, ayo kejar. Arusnya sungguh deras sekali. Ayo kawan, tas dan Rababku jangan sampai hilang. Syukur alhamdulillah, tas dan Rabab kesayanganku akhirnya bisa diselamatkan. Tapi kalau Rababnya basah begini, gimana ya? Nah, Rababnya. Bisa Rababnya.
sedih. Sepertinya rababku sudah tidak bisa dipakai lagi. Gara-gara tragedi tadi, hatiku rasanya tidak karuan. Dadaku seolah sesak sekali menahan kesedihan. Di tengah hati yang resah, aku harus membantu Uni Cantika terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, aku tidak tega membiarkan Uni Cantika menyiapkan makan siang sendirian. Makan siang ini Uni buat untuk bekal Apa dan Ama alias Paman dan Bibi yang sedang bekerja di kebun. Ya sudah, tidak mengapa. Nama masakannya sendiri adalah sambal lado uwo, teman. Ciri khas sambal lado uwo adalah bahan-bahannya seperti cabai merah misalnya mesti direbus dulu. Tujuannya untuk menghilangkan rasa pedas dan aroma langu atau aroma tidak sedap pada cabai. Setelah direbus, cabai diulek seperti biasa. Lang, masukkan ke dalam piring. Kak mau goreng kentri ya kan, Lang? Ya, Kak. Karena cepat sekali matang, goreng terinya sebentar saja. Selain ikan teri, Uni juga menggunakan telur puyuh sebagai lauknya. Urusan mengupas telur puyuh menjadi tugas beta. Lang, tolong ambil agak itu, Lang. Ya, Kak. Selanjutnya, semua bahan dicampurkan dengan sambal lado alias sambal cabai merah. Merah menyala sekali ya warnanya, teman. Fis, senapannya udah jadi belum? Selagi kami semua sibuk memasak, dari tadi Hafiz asyik sendiri membuat senapan kayu. Rencananya kami sudah ditunggu oleh kawan-kawanku di lapangan untuk bermain perang-perangan. Tapi tiba-tiba aku teringat dengan Rabab. Aku masih belum bisa membayangkan harus berpisah dengan Rabab yang sudah setia menemaniku selama bertahun-tahun. Semoga saja Rababku masih bisa diperbaiki. Oh iya, aku baru ingat. Kalau tidak salah, di desa sebelah ada pengrajin berbagai alat musik tradisional. Salah satunya Rabab. Uni Cantika kelihatannya tahu lokasi pengrajin tersebut. Wih, lama le deh. Lah jadi bisa apa? Oh iya lah jadi. Lah jadi. Ya, Bes, lah jadi bisa deh. Oh iya lah jadi ya. Oh, Kak, di mana sih kope pembuatan Rabab, Kak? Oh, lai di desa sebelah, Lang. Emang batu, Lang? Rababku rusak, Kak. Rusak? Ya, Kak. Jadilah tempat Wan lah. Iya lah, Kak, tanya. Ya, Kak. Wah, syukurlah. Di desa sebelah rupanya masih ada pembuat Rabab. Sehabis mengantar bekal untuk Ama Apa, aku bakal langsung ke sana ah. Kebetulan lokasi bukit kopi milik Ama dan Apa adanya di desa sebelah. Lokasi kebun kopi milik Ama dan Apa memang cukup jauh, berada di atas bukit. Untuk sampai ke sana, kami harus menyusuri pinggir sungai terlebih dahulu. Kebetulan di pinggir sungai rupanya ada buah seruduk. Langsung saja kami makan. Buah seruduk masih berkerabat dengan beri, sehingga rasanya manis. Lama deh. Iya, manis ya, Lang. Bentuk buahnya seperti ini, teman. Bulat kecil berwarna hitam. Di desaku, seruduk banyak tumbuh liar di dekat lokasi sumber air, seperti sepanjang aliran sungai. Si hitam manis ini memang enak sekali. Beta sampai nggak bisa berhenti memakannya. Lawe mandi boy, woi. Kecil. Woi, mangga makan tuh zantu, jangan ada peluru tembak-tembak. Selain enak dimakan, buah seruduk juga biasanya kami pakai untuk amunisi peluru. Sebenarnya agak sayang juga sih, buah yang rasanya semanis ini harus dibuang-buang saat bermain perang-perangan nanti. Tapi ya mau gimana lagi. Setelah mendaki bukit, akhirnya sampai juga di kebun kopi. Nah, itu dia Ama Apanya. Ternyata sudah mulai dipetik kopinya. Kopi di sini berjenis robusta, teman. Di nagari kami, kopi robusta ini biasa disebut kopi mana.
nak makan siang teh lah kami bon teh Dah makan teh. Beko lah tunggu lah etek dulu bolang. Etek mama tik kopi mah kopi lado nak masak. Ayo ya teh. Kopi mana biasanya dipanen 2 kali dalam setahun. Kopi mana ini memang kopi robusta khas pesisir selatan. Seperti halnya kopi robusta di daerah lain, kopi robusta yang ada di sini rasanya lebih pahit dibanding arabica. Hanya saja kalau kata Ama, kopi robusta berjenis mana mempunyai rasa yang lebih kuat. Ya Sel, baranti lawak dulu paru etek yulah lapar juham. Bolang. Lawak kan le. Ayo pela cepet. Cocok sekali Ama, perutku dan juga kawan-kawan yang lain pasti sudah pada kelaparan. Hehehe. Sajian sambal lado uwo ini benar-benar membuat air liurku penuh, teman. Uni, aku duluan nih. Karena sudah sama-sama tidak sabar, aku mesti berebut dengan kawan-kawan untuk mendapat giliran pertama. Sambal lado sudah tersaji di piring, berikut nasi hangatnya. Waktunya makan. Bukan cuma warnanya saja yang merah menyala, tapi sensasi pedasnya memang benar-benar pecah, teman. Seolah membakar mulutku. Meski cabai merahnya sudah direbus, rasa pedasnya masih sangat terasa. Jadinya memang cocok sekali jika bercampur dengan ikan teri juga nasi putih hangat. Onde mande, lama bana. Wan di mana perajin rabab kawan? Di mata. Baik di mama ada kayak emak pak botak tu beko etek tunjukan beko. Makan awak dulu. Ayo lah teh. Ya sudah kalau gitu. Ama, apa ini? Aku dan kawan-kawan mau pamit dulu. Kami mau menyambangi rumah pengrajin rababnya. Ayo kawan, berangkat. Meluncur. Mumpung berada di atas bukit, kami mau basihan Nyui sebentar. Basihan Nyui adalah bermain seluncuran air, teman. Tak jauh dari Bukit Kopi, memang terdapat pembangkit listrik tenaga air peninggalan Belanda. Nah, saluran air yang merupakan bagian dari PLTA tersebut sering kami gunakan untuk basihan Nyui. Kata Ama dan Apa, PLTA ini sudah berusia lebih dari 100 tahun loh. Meski sudah berusia lebih dari 1 abad, bangunannya masih kokoh berdiri, termasuk terowongannya ini. Rasanya seru sekali berseluncur rame-rame sambil gelap-gelapan di dalam terowongan, teman. Karena bersumber dari mata air di puncak gunung, airnya bening dan dingin menyegarkan. Arusnya juga begitu kuat, cocok sekali untuk bermain seluncuran air, teman. Yuhu! Cukup duduk saja seperti ini, tak perlu alat tambahan apapun. Aku dan kawan-kawan sudah bisa basihan Nyui. Saluran airnya sendiri mencapai 3 km, membentang sepanjang puncak bukit hingga pemukiman warga. Meski sangat panjang, tapi dijamin gak bakalan ngebosenin. Soalnya pemandangan alam di sini indah sekali. Selain itu, kita juga bakal melintasi jembatan pelangi. Sehabis basihan Nyui, kami lanjut mencari ikan di sungai. Kebetulan cuaca sedang cerah, teman. Apalagi perut kami mulai lapar. Nah, untuk mencarinya, aku menggunakan pangai atau pengait. Supaya ikannya kelihatan, aku menggunakan kacamata renang. Biasanya, pangai digunakan untuk mencari ikan-ikan kecil seperti ikan mungkus. Ikan mungkus atau kami menyebutnya ikan mungkuih memang banyak sekali di Ayah Gadang atau sungai besar. Mereka suka sekali sungai-sungai berarus deras yang bersumber dari pegunungan seperti di nagariku ini, teman. Hai!
Hore! Ikan bungkusnya dapat. Kata guruku, ikan bungkus termasuk ke dalam keluarga ikan gobi, yakni ikan-ikan dengan bentuk membulat yang berukuran kecil. Selain dengan pangai, kami juga menggunakan panah tembak. Beta jago sekali memakai panah tembak ini. Berkali-kali dia dapat ikan mungkuinya. Sepertinya ikannya sudah banyak. Sudah lebih dari cukup untuk kami jadikan lauk santap siang. Beta, kamu bersihkan dulu ya ikannya. Ikan berbentuk silinder ini ukurannya memang kecil. Meski kecil begini, rasanya dijamin enak teman. Hafiz, kamu bantu aku ya menyiapkan bumbunya. Kamu bagian mengiris, aku yang mengulek. Apapun lauk dan jenis masakannya, jelas cabai merah dong bumbunya. Faisal, apinya gimana? Sudah siap belum? Lang, apinya udah siap, Pak. Ya. Belum, talung. Laudil na siap lagi. Kado ko alam apa yang ini siap dong. Ya sudah, kalau gitu. Sambil menunggu Beta menyelesaikan ikannya, aku tumis dulu bumbu baladonya. Semakin diaduk, aroma cabai merahnya kian semerbak, teman. Nah, itu dia. Akhirnya ikan mungkuinya sudah siap. Pes, masuk ikannya, Pes. Sunai. Iya, sana. Belum sandok lu. Terus masukkan semua ikannya. Tambahkan batang serai biar makin harum. Aduk terus ikannya sampai bumbunya tercampur rata. Tapi sayangnya, karena terlalu sering diaduk, ikan mungkuinya jadi hancur. Tak apalah, aku yakin meskipun jadi hancur, ikannya tetap enak kok. Tampaknya ikan mungkuih baladonya sudah masak. Ayo kawan, angkat gelangannya. Pasti lama banget ini mungkuih baladonya. Tapi sebelum kita makan, Faisal tolong ambilkan kentang rebus ya di dalam tasku. Ketika masak sambalado uwok tadi, Bibi memang sempat membekaliku kentang. Nah, ini dia kentangnya. Selamat makan kawan-kawan. Makan bungkus balado dengan kentang rebus ini rupanya perpaduan yang istimewa. Onde mande, lidahku rasanya benar-benar bergoyang. Kamu juga kan, Fis? Lama, woi. Lama. Pergi lah gue kok. Mani-mani ya gue. Bumbu balado buatanku gimana rasanya, Beta? Meskipun semakin lama mulutku terasa terbakar akibat kepedesan, entah kenapa aku tidak bisa berhenti. Rasanya emang bikin nagih, teman. Tapi awas ya kawan-kawan, jangan sampai perut kalian mulus karena kebanyakan makan cabai. Setelah energi kami terisi penuh kembali, aku dan kawan-kawan lanjut bermain perang-perangan. Kami anak-anak si Bolang akan berperang melawan kawan-kawan dari Nagari Salido Sari Bulan. Peraturan permainannya sederhana sekali. Bermodalkan senapan kayu yang Hafiz buat, ditambah peluru dari buah serudu. Aku mesti merebut daun hijau yang dijaga oleh musuh. Meski hanya permainan, perang-perangan seperti ini tetap butuh strategi. Ada yang bertugas menjaga pertahanan, ada juga yang menyerang musuh. Nah, yang berjaga di garis pertahanan adalah Hafiz seorang diri. Karena aku percaya pertahanan terbaik adalah menyerang, maka aku,
Faisal dan Beta yang maju ke garis depan. 3 orang sekaligus. Biar tidak ketahuan musuh, kami maju sambil mengendap-endap. Waduh, Beta malah memegang kotoran sapi, teman. Mengendap-endapnya sambil lihat-lihat dong, Beta. Tapi rupanya strategi kami bisa dipatahkan musuh, teman. Malah yang ada, kami kewalahan menghadapi serangan kilat lawan. Tembak dia! Ayo kawan, serang balik! Keasikan menyerang membuat pertahanan kami jadi berlubang, teman. Alhasil, daun merah yang jadi simbol pertahanan kami berhasil direbut musuh. Kalah deh jadinya. Tapi tak mengapa, kalah menang kan hal biasa. Lagi pula kami sudah berusaha. Sepertinya hujan turun lagi. Untungnya rumah pengrajin Rabab sudah dekat. Kata Amak tadi, tinggal berjarak beberapa rumah lagi. Rupanya di jalan yang kami lewati, banyak buah bacang yang berjatuhan. Nah, itu dia pohonnya. Karena pohonnya licin oleh hujan, aku mengambil buahnya menggunakan galah. Ayo kawan-kawan, kumpulkan buah bacangnya. Buah bacang sebenarnya masih satu keluarga dengan buah mangga. Hanya saja, daging buah bacang jauh lebih keras. Nah, buah yang terkumpulnya sudah lumayan banyak. Meski hujan sudah turun rintik-rintik, aku dan kawan-kawan tetap ingin mencicipi buah bacangnya. Rasanya ternyata asam sekali, teman. Meskipun sudah matang, tapi rasanya masih asam. Di mana sih rumahnya? Beta, rumah pengrajin Rababnya ada di sebelah mana sih? Mana dia? Mana? Rumah jago. Wah, tanya bapak dulu. Oh iya, bapak itu sedang bermain serunai. Aku yakin kalau bapak inilah pengrajin Rababnya. Pak, rumah bapak, Pak. Yo, Rababku rusak balik seperti Pak. baik. Kita ya aku lupa aku Pak. Nah. Ayo dia lupa. Sebetulnya Rababku ini tidak ada bagian yang rusak atau penyok. Hanya saja memang untuk alat musik yang terbuat dari kayu seperti ini, kalau sampai terendam air, akibatnya akan sangat fatal. Sebagai pengrajin Rabab, Pak Kasril memang sudah tahu mana bagian yang rusak hanya dengan melihatnya saja. Dan ajaibnya, hanya dengan meraba-rabanya saja, Rabab kesayanganku ini langsung berbunyi lagi ketika dimainkan oleh Pak Kasril. Ah, senangnya hatiku rasanya lega sekali. Bukan hanya piawai membuat Rabab, Pak Kasril juga jago sekali memainkan alat musik khas pesisir selatan ini. Sambil bersenandung yang berisi pesan-pesan kehidupan, jari jemari Pak Kasril dengan lincah memainkan senar-senar Rabab. Kami semua benar-benar terhipnotis dengan alunan mendayu-dayu dari Rabab. Aku jadi semakin cinta dengan Rabab Pasisia ini. Rasanya bangga sekali. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Nagari Salido Saribulan, Sumatera Barat. Tetap lestarikan budaya di tempat kalian ya. Salam cinta anak Indonesia.